Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto Tarakan Vision FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas kembali tentang P-Network. Jadi ini lagi rame, kemarin CEO dari Bybit mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyatakan bahwa P-Network itu adalah sebuah proyek MLM dan tidak memiliki kredibilitas, teman-teman, sehingga dia tidak akan melisting P-Network. Tetapi dalam kenyataannya ternyata kalau kita lihat dalam laporan dari P-News Media, ini sebuah akun Twitter dengan follower sekitar 334.000. Ini kalau kita melihat kenapa Bybit ini marah kepada P-Network sehingga mengeluarkan statement-statement negatif, ternyata karena dia tidak lulus KYB, teman-teman. Jadi KYB adalah syarat untuk yang diajukan oleh Dr. Nicholas Kokalis. Apabila sebuah market ingin melisting koin P, maka dia harus lulus KYB, teman-teman. Jadi KYB itu singkatan dari Know Your Business gitu. Jadi kalau untuk orang itu KYC, tapi kalau untuk industri atau perusahaan itu KYB, teman-teman. Jadi kelihatannya Bybit jengkel karena ditolak KYB oleh P-Network sehingga malah menyalahkan P-Network. Ini Bybit kita lihat ini ditolak KYB-nya karena adanya perbedaan ketidaksesuaian nama. Kemudian market sekelas Binance saja ini masih tentatif, teman-teman. Jadi KYB-nya belum disetujui oleh P-Network. Coinbase ini telah lolos KYC tetapi kemudian berubah menjadi tentatif. Untuk Bitget ini masih menunggu slot. Jadi yang lolos baru hanya OKX, teman-teman. Jadi di antara banyaknya market kripto itu yang lolos KYB dari P-Network ini ternyata baru OKX, teman-teman. Jadi kalau kita lihat ternyata P-Network ini jauh lebih besar dari Bybit, dari Binance dan Coinbase. Artinya sekelas market raksasa seperti ini itu pun disikat juga oleh P-Network, teman-teman. Dan kalau kita lihat di CoinMarketCap, ini memang untuk P, kalau teman-teman cek, ini first listing exchange yang diakui secara resmi baru OKX. Nah sekarang kita akan membahas tentang KYB ini, teman-teman. Ini banyak, mungkin ada yang sudah paham. Kalau ada yang sudah paham silakan di skip, tetapi kalau yang belum paham silakan disimak videonya. Jadi kalau kita lihat di sini Bybit tidak lolos KYB sehingga ini bisa jadi lucu, teman-teman, bahkan tidak lolos MiCA ini. Jadi KYB atau Know Your Business adalah proses verifikasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan dan bursa cryptocurrency untuk memastikan transparansi dan legalitas sebuah bisnis atau aset digital sebelum mengizinkannya diperdagangkan, teman-teman. Jadi tujuan utama dari KYB itu adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi internasional. Jadi P-Network, kalau kita lihat di dalam persoalan KYB, P-Network ini KYB akan membantu memastikan bahwa proyek cryptocurrency itu memenuhi standar hukum yang berlaku di berbagai negara, dan ini termasuk regulasi anti pencucian uang dan juga undang-undang terkait keuangan lainnya.
Kemudian dengan memverifikasi identitas dan struktur bisnis, KYB membantu mencegah penyalahgunaan platform untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, atau penipuan, teman-teman. Dan ini akan meningkatkan kepercayaan investor. Jadi proses KYB ini akan memberikan jaminan kepada investor bahwa proyek yang mereka minati telah melewati pemeriksaan ketat, dan hal ini meningkatkan kepercayaan terhadap legitimasi proyek tersebut. Fakta bahwa bursa-bursa cryptocurrency sedang melakukan KYB pada P-Network menunjukkan bahwa ada persiapan serius untuk melakukan listing Bitcoin di platform mereka, dan ini adalah sebuah langkah besar yang bisa membuka pintu bagi P-Network untuk masuk ke pasar global, teman-teman. Kemudian pertanyaannya, apa arti KYB bagi P-Network? Jika bursa besar seperti Binance, Coinbase, atau Kraken benar-benar melakukan prosedur KYB pada P-Network, ada beberapa implikasi penting. Jadi melalui proses KYB, P-Network menunjukkan bahwa proyek ini adalah sebuah proyek yang benar-benar harus dianggap serius dalam industri cryptocurrency. Jadi verifikasi ini menandakan bahwa P-Network itu mengaudit seluruh market untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan internasional, dan ini akan memperkuat reputasi P-Network di mata komunitas kripto yang lebih luas, teman-teman. Kemudian keberhasilan melewati proses KYB itu akan dapat menjadi langkah krusial menuju listing Bitcoin di market-market besar. Meskipun ini tidak menjamin listing segera, ini adalah sebuah tanda kemajuan agar membuat Bitcoin lebih mudah diakses oleh audiens global, teman-teman. Dan listing di bursa besar ini akan memungkinkan lebih banyak investor dan para trader untuk membeli dan menjual CoinP, dan ini akan meningkatkan likuiditas dan kehadiran pasar Bitcoin secara signifikan. Pada saat kita berbicara jangka panjang, ini dapat mendorong permintaan dan berpotensi mempengaruhi nilai dari Bitcoin, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah hal yang luar biasa, karena kalau kita lihat 3 hari sebelum core team menyampaikan tanggal untuk open mainnet atau jaringan terbuka, itu dia menyatakan bahwa exchange yang bisa melisting CoinP itu hanyalah exchange atau market yang lolos KYB yang dilakukan oleh core team, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah fenomena yang luar biasa, teman-teman. Jadi untuk informasi, teman-teman, saya tidak perlu menyebutkan nama. Jadi kalau kita listing di market, ada salah satu market di Indonesia, itu belum di listing saja kita harus membayar 1 miliar, teman-teman. Dan itu pengalaman saya pribadi. Jadi kita dengan beberapa tim sempat membuat sebuah proyek kripto. Kita mau melisting di sebuah market di Indonesia, itu baru pendaftaran harus bayar 1 miliar. Dan ternyata begitu dicek kita tidak lulus seleksi, uang 1 miliarnya hilang, teman-teman. Nah, yang ini menurut saya menariknya adalah P-Network ini bukan dia yang membayar market, tetapi market-market yang harus mengajukan KYB ke dia gitu. Jadi ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Jadi fenomena paradok yang luar biasa, di mana hampir semua proyek kripto kalau mau listing di market harus bayar ke market. Ini malah market-market yang harus lolos KYB, teman-teman. Ini adalah sebuah fenomena luar biasa dari P-Network. Semoga pada saat listing tanggal 20 nanti harganya memang benar-benar signifikan. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bisa menambah literasi dan wawasan bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.